Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Nabila dari jurusan Agroteknologi kelas 1A dengan NIM 2012111020. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sumber hukum negara. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Deki Antara SH MH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Berikutnya, pengertian hukum. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya guna mengatur pergaulan hidup masyarakat. Latar belakang, sumber hukum. Satjipto Raharjo menyatakan salah satu aspek dalam hukum adalah kepastian. Artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan orang dalam masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, sumber hukum yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang pertama merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun sumber yang kedua merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum sehingga tidak secara langsung bisa diterima secara hukum. Hukum dilihat dari berbagai segi. Dari sisi historis, menurut sejarawan hukum, sumber hukum mempunyai dua arti, yaitu dalam arti sumber tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan sumber bagi pembentuk undang-undang menggali bahan dalam penyusunan undang-undang. Dari sisi sosiologis, sumber hukum berarti faktor-faktor yang benar menyebabkan hukum benar-benar berlaku. Dari sisi filsafat, sumber hukum mempunyai arti keadilan yang merupakan esensi hukum. Sumber hukum menetapkan kriterium untuk menguji apakah hukum yang berlaku sudah mencerminkan keadilan dan fairness. Dari sisi Eropa kontinental, selain sumber hukum dalam artian historis, sosiologis, dan filsafat, sumber hukum dapat pula dalam arti formal. Menurut Solomon, sumber hukum dalam arti formal adalah sumber berasalnya kekuatan mengikat dan validitas, sedangkan sumber hukum dalam arti material adalah sumber berasalnya substansi hukum. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber segala hukum diartikan dalam konteks hukum positif, tidak terkait dengan hukum-hukum yang bersumber pada ajaran agama. Hukum yang terkait dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Hal ini tercermin dalam pernyataan hasil diskusi Nahdlatul Ulama, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Mahruz Ali, Kiai Haji Ali Maksum, dan Kiai Haji Mashkur pada Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo, yang menyatakan Pancasila adalah ideologi dan ideologi bukan agama. Pancasila bukan sebagai agama, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran suatu agama. Bahkan, nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai ajaran agama. Dan nilai-nilai inilah yang harus tercermin dalam seluruh perundang-undangan yang menjadi hukum positif dalam negara Republik Indonesia. Pancasila dilihat dari teori Hans Kelsen dan Nawiaskay diletakkan pada posisi teratas dalam tata urutan atau hierarkis hukum di Indonesia sebagai fundamental norm atau ground norm dalam istilah Hans Kelsen, yang berarti bahwa segala peraturan hukum di bawahnya harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam arti bersumberkan pada Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan ground norm dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Interpretasi norma hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum bangsa yang menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan yang lebih rendah.
Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi segala sumber hukum negara akan menjadi hukum satu fungsi krisis dalam kebijakan hukum atau legal policy atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan atau policy making di bidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.